Erika, seorang gadis berusia 12 tahun. Dia adalah siswi yang rajin dan penuh semangat di sekolahnya. Namun takdir memiliki rencana yang berbeda untuknya. Suatu hari, Erika mendapati orang tuanya memberitahunya kabar mengejutkan. Mereka akan pindah ke Granada, Spanyol, karena pekerjaan ayahnya. Erika merasa sedih meninggalkan kota yang telah menjadi rumahnya sejak lahir. Dia harus meninggalkan teman-teman dan lingkungan yang sudah dikenalnya selama ini. Namun, dengan semangat yang kuat dan hati yang terbuka, Erika memutuskan untuk melihat ini sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Ketika Erika tiba di Granada, dia langsung jatuh cinta pada keindahan kota itu. Bangunan-bangunan bersejarah, jalan-jalan berbatu yang berliku, dan aroma rempah-rempah yang menggoda, membuatnya merasa seperti sedang menjelajahi dunia baru yang ajaib. Perpustakaan. Perpustakaan seringkali menjadi tempat yang kaya akan informasi lokal, sejarah, dan budaya. Dari sana, Erika bisa menemukan tempat-tempat menarik, tokoh-tokoh penting, dan mungkin bahkan rahasia kecil kota tersebut. Dari sinilah petualangan Erika di Granada, Spanyol dimulai. Dalam perpustakaan tua yang dipenuhi dengan aura sejarah, Erika memulai petualangannya dari rak buku yang penuh dengan kisah-kisah masa lalu yang menarik. Erika menemukan sebuah buku sejarah yang sangat tua. Lembar demi lembar dibuka tiba-tiba secari kertas di antara lembaran menarik perhatian Erika. Kertas tua berisi teka-teki petualangan. Seorang kakak tua menghampiri Erika dan mengatakan, "Gadis kecilku, dunia ini begitu luas dan penuh warna-warni. Ada begitu banyak tempat untuk ditemukan, orang-orang untuk dikenal, dan impian untuk dikejar. Jadi, jangan ragu untuk memulai petualanganmu sendiri. Jadilah penjelajah yang berani, dan lihatlah keajaiban yang menunggumu di luar sana." Di balik Cakrawala Jumujana, Erika berdiri di tepi Hercules Fontaine, menyaksikan airnya yang jernih mengalir dengan gemerlap sinar matahari. Dengan pita yang terlipat rapat di genggamannya, Erika menatap air yang gemerlap di Hercules Fontaine, mengetahui bahwa petualangannya di Granada baru saja dimulai. Dalam kertas tua tertulis Erika harus memulai perjalanannya dari lokasi Hercules Fontaine. Erika akan menemukan peta perjalanan dalam bebatuan. Dan benar, mata Erika melihat sebuah kertas di antara bebatuan di jalan sekitar Hercules Fontaine. Semakin besar keingintahuan Erika untuk memulai petualangan yang menunggu di depan sana. Di hari kedua petualangannya, Erika berdiri di tepi Mirador de San Nicolas, mengamati panorama megah Alhambra di Cakrawala. Tugasnya menemukan koin misterius yang diyakini menjadi kunci petunjuk berikutnya. Tidak ada petunjuk bagaimana cara Erika mendapatkan koin di tempat ini. Saat Erika menunggu dengan gelisah di Mirador de San Nicolas, tiba-tiba seorang anak muncul dari keramaian dan dengan cerdik melemparkan sebuah koin ke tangannya, memberinya sebuah senyuman misterius sebelum menghilang kembali di antara pengunjung yang ramai. Dengan hati yang berdebar dan senyuman yang tak bisa dibendung, Erika merasa bahwa petualangan ini sungguh ajaib dan tak terduga, mengisi hari-harinya dengan keajaiban yang tak terlupakan. Pada hari ketiga petualangannya, Erika dengan penuh antusiasme menuju ke Old Town di Jumujana. Hatinya berdebar menantikan petualangan baru yang menunggu di sudut-sudut kota yang kuno itu. Di bangku yang sepi di Old Town di Jumujana, Erika duduk dengan hati yang penuh harap. Matanya bertemu dengan tatapan merpati yang diam-diam mengamati. Dengan langkah ragu, Erika mendekat dan dengan ajaib, merpati itu memberikannya sekeping koin, seolah memberikan kunci untuk melanjutkan petualangan yang menunggu. Pada hari keempat, Erika berjalan melalui lorong-lorong berliku di Cala Calderer Nueva, Granada, dengan pita di tangan dan tekad di hati.
Tugasnya kali ini mendapatkan koin dengan kecermatan dalam memilih souvenir dari pedagang yang menjajakan barang-barangnya di sepanjang jalanan yang ramai itu. Setelah cukup lama memperhatikan dengan teliti, akhirnya Erika menemukan koin yang dicarinya, tersembunyi di antara banyaknya souvenir yang dipajang di sebuah toko kecil di Calle Calderer Nueva, Granada. Pada petualangan kelima, Erika bergerak menuju kota kecil Cal Puente Espinosa, Granada. Dipandu oleh panggilan untuk membantu seorang kakek yang membutuhkan pertolongan. Di antara semua yang dibantunya, Erika akan menemukan satu kakek yang memberikannya koin sebagai tanda terima kasih yang tak terlupakan. Untuk petualangannya kali ini, Erika harus tinggal beberapa hari di kota kecil Cal Puente. Di hari kelima petualangannya di kota Cal Puente, Erika berjumpa dengan seorang kakak tua yang, dengan senyuman hangat, memberinya sekeping koin, sebuah tanda terima kasih yang sederhana, namun penuh makna. Dengan hati penuh sukacita, Erika merasa sangat bahagia mendapatkan koin keempatnya. Menyadari bahwa setiap koin yang dia peroleh adalah sebuah petunjuk berharga dalam petualangannya yang menakjubkan. Untuk menemukan koin kelima, Erika mungkin harus menjelajahi setiap sudut Tobler SBG dengan teliti, memeriksa setiap celah dan sudut yang mungkin tersembunyi. Mungkin ada petunjuk tersembunyi di salah satu tempat, di jembatan, atau dalam satu dari banyak toko yang berjejer di sepanjang tepi sungai. Dengan kecermatan dan ketelitian, Erika akan mampu menemukan koin itu. Mungkin dengan bantuan warga lokal atau dengan mengikuti petunjuk yang tersembunyi di sekitar area tersebut. Dengan hati yang berdebar, Erika merasa bahagia saat menemukan sebuah koin yang berkilau di dekat Tobler SBG, seolah hadiah tak terduga dari sungai yang tenang di bawahnya. Erika sangat mengagumi kertas tua yang dipegangnya dan tidak sabar melanjutkan petualangan berikutnya. Erika dengan langkah teguh dan semangat yang membara melanjutkan petualangan berani menuju San Miguel Altos Lane di Granada, tempat koin ke-6 legendaris tersimpan. Dengan sabar, ia bersiap menantikan sosok yang akan menukarkan bunganya dengan koin tersebut, memperkuat tekadnya untuk menyelesaikan pencarian ini. Tak berapa lama kemudian, seorang wanita berbalut jubah merah melangkah mendekati Erika dengan senyuman misterius yang memikat dengan penuh kehangatan. Ia menyambut Erika dan memberikan sekeping koin, memancarkan kebahagiaan yang meliputi Erika, menegaskan bahwa keajaiban itu sungguh nyata dan tak lagi bisa diragukan. Dalam pencarian koin ke-7, Erika dihadapkan pada tantangan baru yang menghantarnya ke Chevlatera di tengah kota Girona, Spanyol. Di sana, ia tidak hanya harus mengandalkan keberaniannya, tetapi juga kebaikan hatinya untuk memperoleh koin yang berharga itu. Saat Erika berada di Chevlatera, sebuah adegan tak terduga menghampirinya. Seekor kucing menghampiri dengan gemetar di kakinya, memohon belas kasih. Tanpa ragu, Erika memberikan sepotong daging. Tak lama kemudian, kucing itu kembali membawa sekeping koin sebagai tanda terima kasih atas kebaikan Erika. Dalam momen itu, Erika menyadari bahwa kebaikan akan selalu membawa balasan yang tak terduga. Dengan hati yang berdebar, Erika tiba di restoran La Peñora di Girona, Spanyol. Dia menemukan meja nomor 9, tempat dia akan menyatukan semua 7 koinnya. Dengan napas yang tertahan, Erika menatap koin-koin itu dengan penuh harap. Tiba-tiba ada kilauan terang saat koin-koin itu bersatu, menyatukan diri menjadi sebuah koin emas besar, mengubah petualangan Erika menjadi kisah yang tak terlupakan. Dengan hati yang penuh semangat, setelah ke-7 koin ajaib bergabung menjadi sebuah koin emas, langkahnya ringan menuju gerbang megah Alhambra. Di sana, di tengah gemerlapnya istana yang kuno, menanti kunci misterius yang akan membuka rahasia tersembunyi. Dengan getaran kegembiraan yang sulit dibendung, Erika tak sabar untuk menemukan apa yang tersimpan di balik pintu yang terkunci.
menandai akhir dari petualangannya yang luar biasa. Erika berjalan menuju kolam di Istana Alhambra, lalu melemparkan koin ke air yang tenang. Dengan kilatan cahaya, sebuah kunci muncul di permukaan air, mengisyaratkan petunjuk yang dia butuhkan. Dengan hati berdebar, Erika membawa kunci itu. Mengetahui bahwa itu adalah kunci untuk membuka pintu rahasia yang tersembunyi di perpustakaan Granada. Dengan langkah mantap, Erika bergerak menuju perpustakaan Granada. Hatinya dipenuhi dengan harapan untuk membuka pintu ajaib yang legendaris. Namun, sebelum mencapai pintu itu, dia disambut oleh seorang kakak tua yang telah dia temui dalam petualangan sebelumnya dengan senyum hangat. Sang kakak memberikan selamat kepada Erika, mengakui keberanian dan kebaikan hatinya yang telah membimbingnya melalui setiap rintangan. Kakak berpesan pintu rahasia ini hanya terbuka bagi mereka yang membawa kebaikan di dalam hati dan menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang baik. Dengan pesan itu terpatri dalam pikirannya, Erika melangkah maju dengan keyakinan yang baru, menyadari bahwa kebaikan dan keberanian adalah kunci untuk membuka pintu rahasia tersebut, dan dia siap untuk menghadapi apapun yang menantinya di baliknya. Erika sekali lagi terpesona saat menyadari bahwa pintu itu bukan hanya sekadar pintu biasa, melainkan sebuah portal yang bisa membawanya ke tempat-tempat yang diinginkan oleh pemilik kunci. Dengan tatapan penuh keajaiban, dia memahami bahwa petualangan sejati belum berakhir, melainkan baru saja dimulai. Dengan kunci ajaib di genggamannya, Erika merasa beban tanggung jawab yang besar menghampirinya. Dia menyadari bahwa kekuatan untuk membuka pintu-pintu menuju tempat-tempat yang tak terbayangkan memberinya tanggung jawab yang besar untuk menggunakan kekuatan tersebut dengan bijaksana dan untuk kebaikan semua.